Anissa, astagfirullah, perasaan tadi baru habis makan, kemana makan lagi? Ini baru jam 10 pagi nih. Ih, bentar apa kok? Yang penting perut kenyang, hati pun senang. Tapi makan secara berlebihan terlalu banyak tuh tidak baik pada kesehatan. Jangan lagi kan termasuk orang yang ada gangguan makan lagi. Bukannya orang yang gangguan makan itu orang yang bentar, suka makan ya? Kita kan suka makan. Pastinya sehat tuh. Ih, ampun. Gangguan makan tuh dia tuh jenis tuh banyak. Memang ada termasuk juga orang yang susah makan. Tapi kayak Nana ini tuh termasuk di orang yang makan secara berlebihan atau BD. Makan secara berlebihan atau BD itu makan secara kompulsif atau berulang kali tanpa ada niatan untuk mengobarkan makanan itu lagi. Biasanya kalau orang yang mengalami gangguan makan ini tuh bisa dampak pada kesehatan itu obesitas. Ih, kayaknya tak harus periksa di dokter deh kalau psikolog. Kan kita terkena kanyang-kanyang. Permisi Bu. Iya, silakan duduk. Permisi Bu, maaf mengganggu waktunya Bu. Saya Anissa Damayanti. Di sini saya dapat rekomendasi dari teman saya Bu untuk datang ke psikolog. Soalnya saya mau ini konsultasi sama Ibu karena saya ini sepertinya mempunyai gangguan makan yang non-stop gitu Bu. Karena saya makan terus sebenarnya sakitnya badan Ibu sekarang berapa? 70. Sebelumnya apakah pernah diperiksakan ke ahli seperti dokter gitu? Tidak Bu, saya langsung ke Ibu karena ini rekomendasi dari teman saya, jadi saya langsung masuk ke Ibu. Oke. Kalau dari yang saya dengar sepertinya Ibu mengidap gangguan makan berlebihan, tapi mungkin perlu lagi dilakukan pemeriksaan lanjutan nanti. Nah, untuk sekarang saya mungkin hanya bisa memberikan Ibu beberapa saran dan juga terapi, karena kalau misalnya Ibu membutuhkan obat untuk efek yang lebih efek yang langsung terasa itu nanti ke psikiater, nanti akan disertakan obat. Tapi kalau karena saya psikolog, maka di sini saya hanya memberikan terapi saja ke Ibu. Nah, terapinya itu terapi modifikasi perilaku. Jadi yang Ibu harus lakukan adalah melakukan 3 tahap terapi ABC. Yang pertama, Ibu menghindari stimulus atau pemicu yang membuat Ibu ingin makan. Jadi misalnya nih, Ibu tidak lagi melihat video-video tentang makanan di Instagram. Kalau saya tidak bisa. Ya, itu agak susah sih memang. Nah, kemudian yang kedua, Ibu mengontrol makan Ibu. Ketika ada makanan, Ibu mengontrol diri Ibu. Kemudian yang terakhir adalah Ibu membuat konsekuensi. Jadi ketika Ibu tidak berhasil tidak berhasil untuk menghadapi cobaan makanan ini, Ibu memberikan konsekuensi seperti hukuman, tapi dalam batas wajar saja. Kalau misalnya Ibu berhasil, Ibu memberikan hadiah untuk Ibu. Tapi boleh saya tanya lagi dong? Ya, itu gangguan makan itu ada apa saja Bu? Oh, kalau gangguan makan tuh ada beberapa sih, nggak cuma gangguan makan berlebihan. Ada juga yang namanya anorexia nervosa, kemudian ada bulimia nervosa. Itu juga gangguan makan yang sangat berakibat fatal dan bisa mengakibatkan komplikasi di tubuh seseorang. Kalau anomia dan bulimia itu apa Bu? Bukan anomia ya, anoreksia. Oh, anoreksia saya mau. Tidak, itu anoreksia ya Bu, namanya anorexia nervosa. Nah, anorexia nervosa ini gangguan makan yang dimana dia mengakibatkan berat badan tubuh seseorang itu berada di bawah batas normal. Jadi dia sudah tidak normal lagi, alias dia tuh sangat kurus sekali. Nah, sehingga orang yang mengidap anorexia nervosa ini dia akan melakukan diet ketat atau dia melakukan olahraga berlebihan karena dia itu punya citra tubuh yang salah. Dia punya citra tubuh yang terdistorsi sehingga dia merasa bahwa tubuhnya itu gemuk padahal sebenarnya sangat kurus sekali. Apa? Setiap hari kita harus diet. Kita nggak boleh makan karena kita badan sudah sekali, kita harus diet. Put, Nah, mau makan dari kemarin sih? Maaf ya Nisa, kita karena mau makan, kita ada diet. iya dari kemarin nggak mau makan. Karena Nisa kita badan sudah sekali, kita itu harus diet, kita tak boleh makan, jangan paksa. Nggak bilang anak gede, anak kurus begini. Nisa ya gede sekali biar
kamu paksa kita tak akan makan, maaf kita ada diet. Ini buat jangan bisa maaf sekali kita ada diet kita mau makan. Ini buat kalau bulimia nervosa itu apa ya Bu? Oh, kalau bulimia nervosa itu sebenarnya agak mirip dengan anoreksia nervosa. Cuman bulimia nervosa ini dia itu gangguan makannya dia melakukan makan yang berlebih secara kompulsif tapi diikuti dengan keinginan untuk memuntahkannya. Jadi dia tetap makan tapi dia habis itu setelah makan dia muntahkan lagi. Biasanya dengan cara dipaksa muntah atau dengan obat pencahar gitu. Nah, kesamaannya sama anoreksia, mereka sama-sama punya apa ya? Concern yang terlalu strict terhadap berat badan mereka gitu. Jadi mereka perlu memperhatikan berat badan mereka. Jadi saya. Ya, kalau ibu itu gangguan makan berlebihan. Selesai makan terus karena tapi kita badan tuh besar kak. Jangan nyesal sekali makan tadi kak. Pakai sebentar ya. Kan badan tuh besar lagi. Yuk pakai sebentar ya. Bu. Masa aku masih kurang kak. Bisa kasih tahu lagi. Iya kak, jangan gitu kak. Itu ya Bu, kira-kira ada faktor atau penyebab apa sih yang mereka begitu? Kalau faktor tuh sebenarnya ada banyak ya, ada banyak faktor yang latar belakangi hal tersebut. Bisa karena faktor sosiokultural, bisa karena faktor psikologis, bisa karena faktor keluarga atau faktor belajar. Jadi sebenarnya ada banyak faktor. Nah cuman biasanya itu gangguan makan ini tuh terjadi karena tuntutan sosial atau juga karena pengalaman buruk di masa lalu, misalnya sering dibully atau segala macam. Ini juga termasuk. Iya bisa. Iya Bu, itu saja yang saya mau tanyakan kepada Ibu. Oh iya. Jadi apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh sudah terdengar cukup. Sudah jelas ya? Iya, sudah jelas sekali. Baik, semoga Ibu Nisa segera sehat dan bisa kembali beraktivitas secara normal ya. Terima kasih Bu. Iya. Maaf dalam ganggu waktunya Bu. Iya, tidak Permisi. apa-apa.